lama dia ngebuang rokok yang dari tadi dia isap nih. Udah habis kan, rokoknya udah habis, udah mati, terus dibuang sama dia. Udah, gak lama kita keluar dari area perkebunan, mulai masuk ke area villa-villa. Terus dia bilang, oh bener nih jalannya ini, nanti lama-lama kita nyampe kok ke hotel. Oh ya udah, pakai maps juga kan. Terus gue tanya, tadi kenapa sih? Nanti aja. Oh jangan nanti lah, ini kan udah lewat, gue penasaran anjir gitu. Terus soalnya gue bener deg-degan banget, itu pas banget gue abis ngelihat yang sosok yang ngegantung itu. Terus pas udah agak jauh, kayak udah 10 menitan lah dari situ, dia ngomong, tadi ada pocong di pohon. Aduh. Terus dia bilang, kayaknya dia mau ngikut kita, makanya biar dia nggak ngikut, gue buang rokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rimas Bre, waktu dulu itu kira-kira bulan Juli 2025, teman saya satu ini yang saya bilang sebagai kuntilanak cantik. Karena memang beneran di kontennya dia itu kalau kuntilanak kayak begini, wah gue mah gak takut. Kayaknya gue gak takut. Kita ketemu lagi sama Tacai. Thank you udah diundang lagi ke sini. Jelas dong. Ini kalau nggak kuntilanak cantik mah gue nggak akan diundang. Kalau kuntilanaknya berantakan gue males. Ya nggak Cek? Lu pernah lihat kuntilanak berantakan nggak Cek? Pernah kan? Sering kan? Yang cantik? Elah. Kita ketemu lagi sama Taca. Taca itu katanya kesini. Jadi tiba-tiba itu dia lewat Cang. Dia lewat depan studio gitu kan ya. Terus dia ingat, di sini kan ada studio ya. Penyakin mata ya. Sama. Ganti aja kita ya. Kita ganti aja ya. Kita ganti. Ya udah, oke. Kita ketemu lagi sama Taca. Taca itu katanya habis jalan-jalan. Iya. Keliling-keliling sampai ke Lembang. Sampai ke Lembang. Pengennya sih sampai ke mana-mana ya, tapi baru nyampe Lembang. Baru nyampe Lembang. Habis itu balik lagi. Iya. Oke. Nah, katanya ada cerita nih. Soal di Lembang itu ada apa sih gitu ya? Nah, kita cerita di sini. Begini ceritanya. Jadi waktu itu gue sekarang lagi sering bikin video-video sendiri. Kayak sebenarnya sih bukan penelusuran ya, cuma lagi nyari-nyari tempat mana aja sih yang katanya tuh angker, horor kayak gitu. Tapi yang tempatnya masih beroperasi, yang udah terbengkalai juga sih. Cuman rata-rata yang tempatnya masih beroperasi. Karena gue pengen aja ngelihat apakah bener ini tuh beneran berhantu angker gitu atau enggak. Karena kebanyakan kan kayak gitu cuman dari mulut ke mulut akhirnya dibilang angker tiba-tiba gitu kan, tanpa alasannya. Gue sebenarnya bukan mau nantangin, cuman pengen cari tahu aja dan ngasih tahu ternyata ini enggak kok, ternyata ini cuman vibes-nya aja gitu-gitu. Nah, sampailah gue di satu hotel ini yang gue lihat di sosmed banyak orang yang bilang hotel ini angker padahal masih beroperasi, dan vibes-nya tuh serem banget. Dia gelap dan bentuknya kayak kerajaan-kerajaan zaman Eropa zaman dulu gitu. Oh, kebayang tuh. Nah, gue lupa ya ini Eropa bagian mana, entah itu Yunani atau Eropa, kayaknya sih Yunani yang banyak patung-patung kayak gitu ya. Gue datanglah ke hotel ini. Gue udah booking untuk nginep di situ. Terus gue baca-baca reviewnya, udah nggak enak nih perasaan gue kan. Banyak orang yang bilang waktu mereka booking mereka itu sendirian di situ. Nah, gue datang, gila hotelnya tuh gede banget, bener-bener gede banget. Dan letaknya pun di pinggir jalan raya, jadi bukan yang kayak masuk-masuk. Oh, aksesnya mudah. Iya, aksesnya mudah banget. Terus nggak terlalu jauh dari pasar di daerah situ juga. Terus gue masuk, itu gelap banget dan langsung disambut sama patung-patung gitu. Terus pas gue masuk, security-nya tuh ada satu, dan yang satu lagi duduk di sebelahnya security itu. Gue pikir dia security juga, tapi ternyata dia resepsionis. Jadi kayaknya emang kerjanya merangkap gitu kali ya. Dan di situ pas gue lihat orang kayaknya yang bertugas cuma mereka berdua itu doang. Gue datang sekitar jam
9 jam 10 malam, jam 9 malaman gitu deh. Nah terus gue diantar ke kamar gue, terus gue ngeliat kamarnya sebenarnya cukup bagus ya, bersih, rapi. Bahkan kamar mandinya itu kayak kamar mandi zaman dulu yang mewah gitu loh. Jadi ada panel-panel air panasnya tuh banyak. Kalau kita kan sekarang cuman keran doang ya, kanan kiri gitu. Ini tuh ada panel-panel yang bisa diaturnya gitu. Nah mungkin tempat ini tuh emang pernah berjaya pada masanya atau gimana ya. Karena gue pun baru denger itu sekarang-sekarang ini, setelah viral karena dibilang serem. Nah udah gue masuk, gue tidur-tiduran, gue sempat video-videoin. Tapi lama-lama kayak perasaan gue agak gak enak ya. Gue keluar gitu kan. Sebelum kesana, ruangan kamar itu kayak apa sih Taj? Maksudnya tempat tidur dengan ada pilar begitu atau kayak gimana gitu, wallpaper? Kamarnya itu gede banget. Kalau mau dibandingin sama hotel-hotel zaman sekarang ya, ini tuh gede kamarnya. Terus tempat tidurnya ya biasa, spring bed biasa gitu. Terus ada lukisan bunga kalau nggak salah. Terus kamar mandinya bersih, semuanya bersih. Ada tirainya, ada balkonnya, dan jendelanya itu yang model sampai bawah gitu. Jadi itu sekalian pintu juga gitu ya. Jadi tirainya juga yang sampai bawah gitu modelnya, dan itu ada balkonnya. Terus di balkon itu ada pot-pot gede yang di potnya itu ada kayak pahatan atau apa ya, gue kurang ngerti. Pokoknya ukiran. Bentuknya itu patung gitu ya, ukiran patung. Gambar apa ya, kayak manusia tapi dia bertanduk kayak kambing gitu. Nah dan itu gue lihat tiap patung tuh kayak beda-beda. Jadi gue mikir nih kayaknya bukan buatan pabrik deh, karena beda-beda semua. Terus gue lihat ke bawah ada kolam renang, dan mereka tuh punya kolam renang indoor. Tapi karena gue datang udah malam, jadi gue nggak bisa masuk ke kolam renang indoor itu. Nah terus gue memutuskan untuk keluar nih dari kamar. Gue pengen lihat-lihat, aja, mungkin restorannya masih buka atau apa gitu kan. Gue keluar kamar, gue jalan, terus gue mikir, kok sepi banget ya. Ini kayaknya cuma gue doang deh yang nginep di sini. Wah, kan bener-bener sepi, gelap banget. Gak ada satu lampu pun yang nyala dari kamar-kamar itu. Dan bahkan pas gue jalan ke arah bawah, dia kan modelnya kayak lembah gitu kan. Gue jalan ke arah bawah, ternyata mereka punya beberapa gedung gitu bangunannya. Oke. Jadi bangunan kamar gue itu bangunan pertama yang dari pintu masuk. Terus kesananya lagi tuh ada bangunan lagi, entah itu bangunan apa. Dan yang satu lagi tuh bangunan kamar-kamar juga. Soalnya gue ngelihat bentuknya tuh emang kamar-kamar, tapi tuh semuanya gelap gulita. Gak ada lampu sama sekali. Dan gue ke restorannya itu penempatan dan pemilihan perabotannya lumayan unik sih kalau menurut gue ya. Karena biasanya kan kalau di restoran ya satu set gitu kan. Misalnya ini mejanya kayak apa, kursinya kayak apa gitu. Betul. Ini tuh kayak mejanya A, kursinya F, Z gitu loh. Kayak bener-bener se-abstrak itu. Gue gak ngerti emang konsepnya kayak gitu atau emang karena gak pernah ada aja orang yang di situ, jadi mereka juga bodo amat gitu. Kayak ditaruh aja deh kursi gitu ya. Iya. Seperlunya gitu ya. Iya, dan lucunya di ruangan itu semua lampu mati kecuali ada satu meja yang atasnya ada lampu langsung kayak gini, itu nyala. Nah gue nggak tahu kenapa tuh, cuman menurut gue agak creepy aja sih ya gitu. Satu ruangan mati, kayak restoran itu. Iya. Tapi cuma satu meja itu doang. Dan ada lampu seperti ini, tersorot. Ada yang makan Cang. Ada yang makan. Mungkin buru-buru kabur kali dari orangnya. Iya. Terus habis itu gue mau turun ke bawah nih, tangganya tuh model tangga puter gitu. Ini gak ada liftnya? Atau ruangannya bangunan ini berapa lantai kalau lu lihat? Jadi dia modelnya itu bukan ke atas tapi ke bawah. Oh, I see. Kayaknya ada deh, liftnya ada, cuman karena dia modelnya berbukit-bukit, jadi kadang-kadang kita tuh naik beberapa tangga aja udah nyampe.
Oh paham. Modelnya Mulai berbukit-bukit kebayang nih gitu. sama gue bentukannya. Oke. Nah, udah gue pengen turun ke restorannya, tapi gue ngelongok di, kan tangganya tangga puter gitu kan. Gue ngelongok gini, gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Gue kayak takut. Terus nggak jadi deh, gue naik lagi ke atas kan. Udah gue explore di atas aja lah gitu. Terus gue ke area bangunan yang lampunya mati semua ini nih. Gue lihat-lihat ke situ. Kok lampunya nggak dinyalain ya? Padahal ya kenapa nggak dinyalain aja gitu biar nggak kesannya serem kan. Biar orang-orang juga nggak bilang hotel ini serem gitu. Terus gue jalan ke situ, sumpah gue takut banget. Kayak di atas atapnya itu banyak patung yang bentuknya beda-beda. Nah, salah satu patungnya ini gue ngeliat tuh kayak ngeliatin gitu, kayak mantau gitu, ngerti gak sih? Cuman kan ya patung gitu kan, udahlah gue udah nggak mikirin. Terus tadi gue mau langsung cabut, terus pas gue lihat, kok gue baru bener-bener merhatiin satu-satu bentuk patung yang ada di situ dari deket, dan ternyata itu bukan patung-patung Yunani indah-indah yang bentuk dewi-dewi gitu, kayak yang gue bayangin. Ternyata nggak kayak gitu. Bentuknya adalah ada patung yang bentuknya dia lagi menyiksa orang, kayak dia megangin kepalanya gini dan dia bawa alat gitu. Wah. Orang itu di bawah dan dia gini, kayak gini. Wah. Terus ada patung dia lagi main biola, bentuknya kayak Cupid gitu, tapi mukanya tua. Kalau Cupid kan mukanya bayi kan, bayi. Ini mukanya kakek-kakek. Dan dia nginjek kakinya itu, dia sambil gini, kakinya nginjek kepala kambing tapi mukanya marah gitu. Nah terus gue juga lihat ada beberapa bentuk kepala kambing dan kepala orang yang bertanduknya kayak domba gitu. Ya, begitu muter gitu. Ya. Nah terus gue udah, gue gak enak banget nih feeling gue, sumpah. Kebetulan gue belum nurunin barang nih dari mobil. Dari mobil. Gue mikir, jadi nginep gak ya gitu kan. Cabut kali gitu. Iya, ada tuh ya. Akhirnya gue bilang kan sama temen gue, terus gue bilang gini, cabut aja kali ya gitu. Terus ya udah deh, kita balik aja ke mobil. Nah pas gue mau balik ke mobil, kita ngelewatin satu gazebo. Satu gazebo itu kan atasnya kubah gitu kan, atasnya kubah. Terus gue lagi ngeliatin gini, terus gue bikin video gini kan, set. Itu apaan ada di atas kubahnya itu? Ini kan semua konsepnya Eropa nih ya, se-Eropa itu nih. Tapi tiba-tiba di situ ada jimat. Ini koreksi ya kalau gue salah, siapa tahu ada yang tahu itu jimat atau bukan. Tapi bentuknya benar-benar kayak kertas jimat, warna kuning 1 lembar, warna merah 1 lembar, dan tulisannya huruf Mandarin. Tahu gak Cang? Lu ada kan kebayang kan Cang? Iya kan kebayang? Ya terus. Nah itu ada simbol, kayak ada simbol-simbol, terus tulisan Mandarin gitu. Gue lupa ada simbolnya nggak ya, ntar coba gue lihat di videonya. Soalnya gue sempat videoin. Terus gue lihat di kubah itu ada gue lupa ada berapa ya, ada 10 mungkin ya, 10 pilar. Taruhlah 10 pilar ya, sebut aja 10 pilar. Itu tiap pilar gambar muka, bentuk patung muka orang, tapi mukanya beda-beda. 10-10-nya? Iya, beda-beda semua. Okay. Terus gue yang enggak, gue mau kabur aja ini. Fix gue kabur. Akhirnya gue pergi tanpa ngasih tahu apapun ke hotel itu. Dan karena gue pengalaman kabur dari hotel juga ya, dan pas gue kasih tahu dulu, pas gue pertama kali kabur dari hotel berhantu gitu, gue ngomong sama resepsionisnya pun gue bilang, saya nggak jadi nginep sini ya. Dia cuman iya kak, cuman gitu doang. Jadi gue pikir ya udahlah, gue nggak usah pamit gitu kan. Udah gue langsung cabut aja, dan orangnya pun nggak ada ngubungin gue atau apa gitu. Gue cuman balikin kunci doang. Enggak, gue bahkan kuncinya gue tinggal di kamar. Oh oke. Udah gue nggak balik lagi ke hotel itu. Nggak jadi akhirnya beneran tuh. Gue nggak mau nginep di hotel sendirian yang hotel segelap itu dengan dikelilingin patung-patung kayak gitu kan. Terus terus gue mikir, ini orang-orang yang bilang hotel ini estetik pernah merhatiin patungnya satu-satu nggak sih? Gue jadi mikir kan. Iya benar. Karena
selain orang yang bilang hotel ini serem, ada juga yang bilang hotel ini estetik gitu. Mungkin gak sih mereka pas ngeliat itu kan pas siang gitu misalnya, lagi ada matahari, bagus aja itu patung. Tapi kalau malam berubah. Baru kepikiran lagi. Make sense gak? Iya. Jadi misalnya kayak patung itu beneran Cang, bentuknya begitu gitu bagus, estetik makanya kan dibilang. Tapi ada yang pas malam ngeliat estetik apaan sih? Kayak begini bentukannya, salah satunya dia. Iya bener juga sih. Iya lagi baru kepikiran. Could be dong. Iya gak? Coba deh dilihat lagi videonya. Aduh takut lagi. Bisa jadi begitu. Gue juga gak pernah bandingin video gue sama foto-foto orang yang di ini sih. Karena lu datangnya jam 9 malam. Iya. Bahkan jam 9 malam aja sesepi itu, bener-bener gelap banget. Ya something yang hotel gak mungkin gitu ya. Kalau misalnya ada penghuni lain gitu ya. Wow, serem sih bos. Kita kesana ya Cang. Boleh yuk. Cobain. Tapi pagi. Gila. Itu ya kalau balik Om Bri Mas Bri ya, kayak pengalaman gak pernah lapor ke resepsionis itu pernah gue juga Taj di Bali. Ini hotel yang gue sendiri juga bingung kenapa dikasih hotel yang di sini sih gitu. Hotel itu yang like satu kotak doang, 2 tingkat, ada kolam renang tengah-tengahnya. Bali. Udah feeling gak enak tuh. Pokoknya adalah cerita di situ. Terus akhirnya gue balik, Mas sorry kita kayaknya nggak jadi, tapi nggak apa-apa, nggak usah diinin. Kita nggak jadi, ini saya balikin. Seorangnya bilang gini coba, kenapa Pak? Goblok nggak lo? Kenapa Pak nggak jadi? Tapi sambil menyeringai. Ada yang nginep di situ ada, motor banyak di situ, motor mobil banyak. Tapi pas gue ngomong nggak jadi dia ngomong gitu. Kenapa Pak nggak jadi? Creepy nggak lo? Parah. Itu pengalaman di hotel. Oke, ini cerita tentang lo. Terus habis gitu setelah itu balik tuh kalian. Ya udah pulang gitu. Terus ada bahan cerita nggak sama teman lo itu? Karena sama-sama jalan tuh. Iya. Gue ngebahas sama dia. Yang paling menarik perhatian kita adalah kenapa dari konsep Eropa itu tiba-tiba ada jimat berbahasa Mandarin itu. Iya benar. Kenapa banget gitu. Dan sebenarnya sih gue udah nggak terlalu pengen nginep di hotel yang aneh-aneh ya. Cuman ini penasaran banget nih ya. Iya karena dari pengalaman gue hotel yang ada misalnya kayak temanya ada tema-tema tertentu emang suka kayak agak-agak kayak gitu kan ya. Bahkan yang kayak main di interior doang, kayak misalnya kayu semua atau apa kayak gitu-gitu, yang banyak pohonnya banget, itu biasanya ada aja cerita dari situ gitu. Nah ini ke cerita lain ya. Boleh. Ini hotel juga nih. Hotel juga boleh. Gara-gara tadi cerita hotel di Bali, gue jadi inget gue tuh terakhir ke Bali kan bulan Maret. Baru dong. Tahun pas ini? Bulan puasa. Iya bulan Maret ya. Nah itu gue karena udah males yang nginep di hotel-hotel yang kayak gitu, akhirnya gue pilih hotel yang sangat biasa banget. Dan ini hotel chain hotel gitu yang di Jakarta ada nggak ya? Tapi di Bogor ada, di Bali ada. Kayak di beberapa kota di Indonesia tuh ada gitu. Jadi gue pikir aman lah, ini hotel biasa gitu. Masa iya ada apa-apa gitu kan. Nah gue tidur. Terus gue kebangun gara-gara ada suara garukan di jendela. Garukannya tuh kayak kaki anjing ngegaruk kayu. Tuh. Dia kan suka garuk pintu ya. Iya, tapi garuk nih. Gitu. Terus gue mikir, jangan-jangan ada anjing kejebak di balkon gitu kan. Soalnya di Bali kan banyak anjing kan. Jadi gue yang baru bangun tidur di jam 3 pagi ini mikirnya gitu, wah ada anjing kejebak di balkon nih. Gue bangunin lah temen gue takut kan. Temenin gue yuk. Ngapain? Itu kayaknya ada anjing kejebak di balkon. Terus gini, kejebak di balkon? Kita di lantai 3 anjir, kata dia. Oh iya. Wah anjir. Gue lupa, gue lantai 2 apa lantai 3 kan lantai 3 gitu. Pokoknya kita di atas. Jadi gak mungkin ada anjing tiba-tiba nyasar ke balkon gitu tuh gak mungkin. Terus gue takut kan. Gue
Tapi gue penasaran, akhirnya gue turun tempat tidur, temen gue balik tidur lagi, gue turun tempat tidur, ngeliat ke jendela. Di seberang, gue baru nyadar seberang gue itu lahan kosong, ada satu pohon beringin gede di lahan itu. Terus langsung yang, mana sekarang jam 3, ya udah, gue tidur lagi aja. Gue tidur lagi, terus. Tapi nggak ada di tas, pas lu buka nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan itu bahkan bukan balkon yang pintunya bisa dibuka gitu, jadi jendela doang. Iya. Jendela dan ininya tembok. Jadi gue nggak tahu itu dia suara garuk-garuk kayunya di mana. Soalnya itu tembok. Nah terus gue balik berusaha tidur lagi nih ya, gue berusaha tidur. Akhirnya gue besoknya tuh bangun kesiangan. Temen gue udah sarapan sendiri. Terus dia bilang kan, lu ngapain semalam bangun kayak gitu? Ya gue mau minta temenin lo lihat itu di luar, karena semalam ada kayak suara kaki anjing garuk-garuk di balkon. Gimana mungkin orang itu aja tembok, di mana ininya suara kayunya. Dan gimana juga caranya dia garuk-garuk, sementara di depan pun kalau kita mau bilang mungkin dahan pohon kali, nggak ada pohon, nggak ada pohon sama sekali. Pohonnya tuh di seberang jalan Los hotel aja gitu. Terus dia bilang gini, lo tau nggak, kayak gue kan tidur duluan ya, gue tiap hari itu tidur selalu kayak jam 10, jam setengah 11 kayak gitu. Lo tuh pas lo udah tidur, gue kan masih mainan HP nih kata dia. TV mati, dia mainan HP. Terus tiba-tiba ada suara kelereng jatuh dari depan TV. Kelereng kan kalau dijatuhin ya tek 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 gitu kan. Iya. Nah terus dia nyari dong, dia pikir mungkin gue bawa kelereng atau apa, terus taruh di depan TV terus jatuh gitu. Dia nyari, takutnya barang penting atau apa gitu. Gak ada apa-apa sama sekali. Terus gue bilang juga, ngapain gue bawa gundu, mau battle gundu kayak gitu. Battle gundu. Oh iya. Iya. Tapi setelah lu tidur. Setelah gue tidur terus dia bilang, di situ dia langsung merinding. Abis itu dia berusaha tidur. Makanya dia pas gue bangunin dia minta tolong liatin di jendela, dia langsung kayak Gak deh. Gue bilang berarti lu pura-pura tidur ya pas malam gue. Oh iya bener Cang, dia pura-pura tidur Cang. Terus digangguin terus kesel. Oh iya bener. Literally suara kelereng. Iya suara kelereng. Dan itu aneh banget, karena suaranya dia bilang sekenceng itu. Makanya dia langsung ngeliat gini tapi gak ada apa-apa. Oh iya sih, kalau itu sih serem. Oke, cerita apa lagi? Ini bener Mas Pri, ini perempuan satu ini ya, buset, dia tuh orangnya penasaran, cuman penakut. Parah, gue sepenakut itu. Sepenakut itu gitu loh. Gue kalau penelusuran semangat, ayo penelusuran, ayo. Tapi begitu di tempatnya gue kayak lo duluan deh gitu. Tapi gini deh, ini mungkin kalau Om Mas Pri lihat tayang bulan Juli kemarin itu ya, ada satu yang mungkin gue ulang pertanyaannya. Lu tuh termasuk orang yang sensitif sampai bisa melihat atau sensitif aja? Sensitif sampai bisa ngelihat tapi nggak selalu. Dan kadang-kadang tuh gue ngelihat nggak ngelihat jelas begini, tapi kayak ada di kepala gue gitu. Cuman kadang misalnya gue pergi sama orang yang jauh lebih sensitif, misalnya kayak ya anak indigo atau apa gitu ya. Beberapa kali gue ada di kepala gue tapi nggak pernah gue omongin, gue kayak ungkapin, enggak lah itu halu aja kan gue. Tiba-tiba temen gue ngomongin hal yang sama, kayak gue di kepala gue di pojok situ ada sosok anak kecil lagi ngeliatin ke sini gitu misalnya. Terus temen gue yang indigo ini tiba-tiba aja ngomong, sumpah anak kecil itu dari tadi ngeliatin sini. Anak kecil apa? Itu yang di pojok ruangan. Gue kan langsung kayak, perasaan gue cuman kepala gue doang nih, kenapa dia tiba-tiba ngomong gitu kan. Tapi itu setiap kali seperti itu. Oke, kita ngomongin soal penelusuran yang mungkin secara sengaja nih Taj, ya kan, secara sengaja ke tempat itu. Tapi yang gak sengaja lo pernah ngerasain begitu juga? Pernah. Ada gak? Ada. Ini baru sih. Jadi gue waktu itu lagi jalan-jalan ke puncak sama teman-teman gue. Nah puncak itu kan macet banget ya. Bahkan sampai sekarang pun yang menurut gue udah banyak loh tujuan wisata lain selain puncak. Tapi dia masih semacet itu. Masih kayak berjam-jam kalau macet kan.
Nah kita nginep di daerah Cisarua, di salah satu hotel di Cisarua. Terus kita mau makan sate hanjawar. Itu kan di mana, Ciloto ya, Taman Bunga. Betul, Taman Bunga, masih agak naik lagi. Iya itu kan jauh ya, lumayan ya. Gue sebenarnya agak males sih karena ini udah jam 11 loh, makan apaan jam 11 gitu. Terus ya udahlah, ternyata di sana rame banget gitu. Udah selesai makan kita balik. Gue berharap kita balik semalam itu kayak jam 12 atau setengah 1 gitu. Oh jam 12. Gue berharap jalanan udah kosong. Ternyata masih antri. Sampai akhirnya kita nyampe di depan kebun teh. Ya salah satu kebun teh yang ada pintunya gede banget. Iya yang terkenal banget itu kan di puncak. Terus kata temen gue gini, kayaknya bisa deh lewat sini deh ke Cisarua katanya gitu. Yang bener loh, ini bukannya kebun teh. Ya kebun teh kan juga ada jalanannya. Di dalam tuh banyak rumah penduduk. Gak mungkin dong mereka di dalam situ doang terus pintu keluar cuman ini doang. Lo yakin? Udah. Satu lagi bilang kan, udah jalan aja jalan. Ntar kalau misalnya emang gak bisa ya tinggal balik gitu kan. Ya udahlah ya gitu. Terus posisinya gue duduk di depan nih. Terus masuk, ada satpamnya kan di depan yang bukain portal. Nah terus temen gue nanya, Pak ini bisa tembus ke Cisarua kan? Oh bisa. Udah tahu jalan. Pas dia ngomong bisa dia ngomongnya gini, bisa. Emang udah tahu jalannya? Sambil kayak ketawa gitu. Emang udah tahu jalannya? Gampang Pak, kan ada maps. Oh iya hati-hati ya. Terus dia buka portal. Gue pikir kita bakal diomelin karena lo nggak boleh, ini kan area perkebunan gitu. Lagi pula di jam segitu. Iya. Dan dia portal kan, ternyata boleh gitu. Ya udah, akhirnya dibukain. Terus udah pas masuk, gue ngeliat nih pemandangan pertama adalah kebun teh. Terus ada rumah-rumah penduduk dan kayaknya tuh penduduk situ banyak yang jual apalah yang di gerobak-gerobak itu. Jadi gerobaknya udah ditaruh di parkir nih depan rumahnya. Rumahnya juga udah pada banyak yang gelap, tinggal lampu depannya doang yang nyala kecil gitu loh, lampu remang-remang. Jadi itu benar-benar tempatnya gelap. Lampu itu cuman dari rumah-rumah warga. Nah udah kita jalan terus nyusurin kebun teh. Ini udah mulai jalan kanan kirinya kebun teh aja nih. Lewat ada menara tinggi yang atasnya itu ada kayak tempat airnya gitu. Terus lurus terus itu banyak pohon-pohon gede juga kan. Nah di satu titik gue ngeliat di pohon itu ada yang ngegantung warna putih. Tapi gue gak berani ngomong itu apa. Karena gue tuh selalu kalau misalnya lagi bareng-bareng sama orang lain dan ngeliat sesuatu, gue gak berani ngomong. Karena kalau misalnya takut, mereka semua akan takut. Dan kita jadi takut bareng-bareng. Dan itu menurut gue ketakutannya jadi berkali-kali lipat gitu. Mending lu simpen dulu, lu diem aja gitu ya. Iya nanti ceritanya kalau udah gak di situ. Benar. Nah gue ngeliat itu cuman, gue langsung nunduk mainan HP. Tiba-tiba teman gue nyetir ngomong gini, dia kan ngerokok ya dari tadi, jadi kaca mobil tuh dibuka. Terus dia ngomong gini, rokok gue mana? Dia panik gitu. Kenapa emang ya? Ya gue mau ngambil rokok gue. Mana rokok gue? Ya mana gue tahu lo yang rokok, kenapa nanya gue gitu. Terus dia ngobrak-abrik, mau berhenti dulu nggak? Atau ya nanti aja, ngerokoknya nanti lagi aja. Gue bilang, enggak, mesti sekarang. Akhirnya ketemu nih rokoknya. Terus dia buang rokok itu. Dia buang rokok itu, terus gue langsung pas dia ngebuang rokok yang masih utuh, gue langsung ya, wah iya lagi. Gue bilang, ngapain lo buang rokok? Enggak apa-apa, ntar aja ceritanya. Itu adalah kata-kata paling menakutkan kalau kita lagi ketakutan kan. Ntar aja ceritanya, dia bilang. Iya benar. Wah, gue nggak tahu lagi nih apaan ngebuang rokok sebatang gitu. Dan masih baru, maksudnya cuma tinggal diambil doang, mesti dibuang gitu kan. Terus nggak lama dia ngebuang rokok yang dari tadi dia isap nih, udah habis kan, rokoknya udah habis, udah mati, terus dibuang sama dia. Udah, nggak lama kita keluar dari area perkebunan, mulai masuk ke area villa-villa. Terus dia bilang, oh bener nih jalannya ini, nanti lama-lama kita nyampe kok ke hotel. Oh ya udah, pakai maps juga kan. Terus gue tanya, tadi kenapa sih? Nanti aja. Oh jangan nanti lah, ini kan udah lewat, gue penasaran anjir gitu. Terus soalnya gue bener-bener deg-degan banget. Itu pas banget gue abis ngeliat yang sosok yang ngegantung itu.
Terus pas udah agak jauh, kayak udah 10 menitan lah dari situ, dia ngomong, tadi ada pocong di pohon. Aduh. Terus dia bilang, kayaknya dia mau ngikut kita, makanya biar dia nggak ngikut, gue buang rokoknya. Dikasih gitu kali ya, Cang. Ya lu ngerokoknya di sono. Biar nggak asem. Biar gak asem. Oh iya, tangannya kan Iya. gini ya. Ya bisa gitu kan, dipegang tangan gitu. Cuma gak kelihatan. Anjir. Nah terus udah nih jalan ngelewatin villa-villa. Terus dia bilang, ih lo tau gak sih di sini tuh ada salah satu villa yang serem, dia bilang gitu. Nggak tahu gue jarang ke daerah sini. Gue jarang banget lah main ke daerah puncak karena macet kan. Gitu. Terus ya sini tuh ada nih, nanti kita lewatin nih. Terus dia ngasih lihat tuh. Ini villa tuh horor banget, angker banget. Oh gitu ya. Iya, terus dia lagi cerita-cerita. Tiba-tiba kita ngelewatin satu villa yang namanya tuh sebenarnya sih nggak unik-unik banget ya, biasa aja. Misalnya namanya villa BEK gitu. Terus dia ngomong gini, villa bebek. Terus gue langsung kayak ngoreksi dia, kok villa bebek sih? Villa bebek, bebek, ha. Terus ketawa gitu kan. Tiba-tiba dia berhentiin mobil di depan kebun kosong. Jadi kita tuh ngelewatin villanya, kadang villa, kadang kebun kosong gitu kan. Masih banyak daerahnya gitu kan di puncak ya. Di depan kebun kosong yang banyak pohon-pohon gede, tiba-tiba dia berhentiin mobilnya dengan kaca masih kebuka ya. Terus dia ngomong gini, dia bener-bener nengokin mukanya ke gue dengan muka serius. Padahal nih orang bukan orang yang serius sama sekali. Dia nengok dengan muka serius dan bilang gini, kenapa villa bebek? Kenapa gak villa bebek? Kenapa? Wah. Kenapa villa bebek? Kenapa gak villa bebek? Terus gue yang langsung gue gebuk. Gue bilang, jalan lu ngapain sih? Iya villa bebek. Iya villa bebek. Jalan sekarang. Terus dia langsung ngeliat depan lagi. Terus dia jalanin mobil. Terus tiba-tiba ada baunya nih bau anyir, darah campur sampah, campur bau telur busuk, gimana ya? Pokoknya baunya tuh anyir dan busuk gitu. Kayak bau air sampah gitu, tau gak sih? Nah tiba-tiba dia bilang pergi gitu. Terus dia nutup jendela. 90-an banget nih nutup jendela begini. Gue tadi berharapnya begini, Cang. Cetek gitu, Cang. Ternyata begini, Cang. Ketahuan umur. L300. Ya 300. Ya terus. Ya gue dia buru-buru nutup jendela. Terus dia bilang gini, masih ada lagi baunya. Dia buka lagi terus bilang gini, turun. Kita gak mau ganggu. Terus ditutup, hilang baunya. Nah pas sampai di hotel itu orang-orang pada kayak, apa sih, kenapa sih tadi gitu. Terus gue juga nanya kan, ada apaan tadi, emang ada apaan? Terus dia bilang, oh dia sempat ngomong gini pas ada bau itu, gue hafal nih bau apa. Bau apa gitu. Nah pas sampai hotel dia baru berani cerita kan, katanya bau itu, dia lagi ngejelasin nih, bau yang tadi kita cium itu adalah bau air jenazah, dari jenazah yang udah berhari-hari. Jadi si teman gue ini dulu pernah kerja di rumah sakit. Kaget gue. Gue juga kaget. Bisa diam gak lo berdua? Ini lagi ngomong serius nih. Kaget gue. Pengajar. Terus gue bilang kan, itu bau apa ya? Itu bau jenazah yang udah berhari-hari, yang udah sampai keluar airnya. Gue hafal karena dulu gue kerja di rumah sakit, sering banget ada jenazah yang gak ada identitasnya dan dibiarin sampai berhari-hari sampai dia keluar air kayak gitu katanya. Anjir, gue langsung yang terus itu dari mana? Ya gak tahu. Kayaknya tuh pocong yang gue lihat tadi di kebun teh masih ngikutin kita. Terus gue bilang ini, jujur tadi sebelum lo ngebuang puntung rokok itu, gue sempat ngeliat ada di pohon sebelah kanan. Iya, di sebelah kanan gue, kata dia gitu. Dan yang lihat cuman gue sama dia doang. Yang lainnya gak ngeliat? Nggak. Yang lainnya pun juga gak mencium bau itu? Yang lainnya nyium. Oh, kalau baunya mencium. Iya, yang lain nyium baunya. Nah terus abis itu yang lain nanya kan,
Terus lo tadi ngapain udah tahu kayak gitu lo pakai acara berhenti segala di depan kebun, di depan tanah kosong itu. Pakai segala ngebahas nama villa lagi. Mana muka lo serem banget lagi gitu kan. Kita ngomel-ngomelin dia lah pokoknya. Lu jangan kayak gitu lagi ya, jangan nakut-nakutin orang anjir, udah ini serem banget, villa kosong bener-bener gelap gitu kan, sepi. Terus dia bingung, hah? Gue berhenti. Cang, gue merinding Cang, Sumpah, dia bilang, gue berhenti, kapan gue berhenti? Lu berhentiin mobil terus lu nanya ke gue kenapa villa bebek, kenapa gak villa bebek. Enggak. Waduh, terus, Mak. Jadi yang dia inget tuh cuman dia ngebuang rokok. Terus kita jalan terus sampai sekitar 10-15 menit dari situ. Dan ada villa angker itu. Terus kita ngomongin nama villa. Oh, dia masih inget tuh. Dia ngomongin itu. Ngomongin nama villa, abis itu bau itu masuk. Jadi yang dia inget itu doang. Dia bilang dia nggak pernah ngerasa ngeberhentiin mobil, apalagi nanya soal villa bobok villa bebek itu. Ngapain dibahas sih? Kenapa harus bebek sih, bukan bebek? Iya. Dia bilang dia nggak pernah bahas itu. Dia nggak pernah berhentiin mobil dan dia nggak pernah nanya itu. Tapi emang pas dia nengok ke gue, mukanya tuh emang serem banget gitu. Itu kita nggak bisa tidur sampai kayak jam 4 jam 5 pagi kita nggak bisa tidur. Kayaknya nggak ada yang kayaknya kalau pas di villa itu Cang, nggak ada yang sendiri Cang, ngumpul semua jadi satu. Iya, Nggak kan? Bro, pasti begitu tuh Cang. Ih, serem banget tapi ya. Kayak gue tahu deh tuh villa. Kayaknya ya. Villa yang angker atau villa yang villa namanya itu? Kayak gue tahu deh. Ada memang di situ. Dan urban legendnya memang villa itu kosong. Tapi kalau malam itu rame. Loh, pas gue lewat itu rame. Terus temen gue bilang gini, bukannya villa ini kosong ya? Aduh, merinding. Sama. Merinding gue. Iya, jadi tahu gue. Jadi begitu. Oh gitu. Jadi orang itu kalau lewat di sana, dia nggak akan ngebahas dan nggak mau nengok memang karena rame banget. Kayak ada yang nyewa, Iya. Ya, ada yang Temen nyewa gue tuh terus bikin bilang, acara gitu. Iya. Nah waktu itu dia ngomong gini, ini villa tuh serem banget, gini gitu kan. Nah pas kita lewat, gue merinding sumpah. Pas kita lewat itu lampu nyala semuanya. Terus dari balik pagarnya itu kita bisa ngeliat, oh ada ini emang ada yang nyewa. Terus dia bilang, loh kok villa ini ada yang nyewa ya? Semua lampu nyala. Iya. Om Ray, Mas Fri, nanti kita sambung lagi ya. Ini akan ada banyak cerita. Soalnya kalau cerita sama perempuan satu ini gak berhenti bos. Banyak banget dia cerita sama. Nanti mungkin next kita ketemu lagi sama Taj. Tapi thank you dulu ya. Thank you banget. Sama-sama. Udah datang lagi dia gitu ya. Si kuntilanak cantik ini. Nanti kita dengerin cerita dia lagi. Soalnya kayak ada beberapa waktu lu penelusuran juga kan ya. Ada beberapa ketemu hal yang horor lah ya. Tapi nanti kita cerita. Jadi Om Ray, Mas Fri, jangan lupa di apa Cang? Subrek apa sih? Itu ya? Itu ya. Ya itulah. Sama di kelondeng-kelondeng supaya tahu video baru gitu ya Cang ya? Gue udah lama Cang gak tahu Cang istilahnya di YouTube gimana nih. Makanya seperti itu, pantengin terus, tungguin terus, nanti Taca balik lagi ya dengan cerita-cerita yang lebih seru. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Cang ke puncak.